Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, jadi langsung saja ya. Di sini pada hari ini materi kita itu adalah keteladanan Umar bin Khattab. Kenapa Bu tiba-tiba materinya ke sini? Kalian kan rata-rata kelas 5 SD kan? Kelas 5 SD MI kalau pelajaran SKI-nya untuk anak min, ya kan Zakir? Untuk anak min atau SD yang belajar agama itu di dalam materi SKI-nya itu ada yang namanya judulnya keteladanan Umar bin Khattab. Jadi saya akan menjelaskan ini, tolong dipahami, disimak. Nanti kalau saya tanya kamu tidak dapat, ada menurut paham? Oke. Yang pertama, saya mau tanya dulu. Ada yang pernah dengar nama Umar bin Khattab? Pernah dengar nama Umar bin Khattab? Benar, Ibu. Gimana kalian dengar nama Umar bin Khattab? Di televisi? Di SD? Di buku? Di buku. Oke, saya akan jelaskan. Itu siapa sih Bu sebenarnya Umar bin Khattab itu? Nah, Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Udah, dia sahabat Nabi sekaligus menjadi khalifah. Khalifah maksudnya Bu, presiden. Presiden atau pemimpin Islam yang kedua. Kan ada yang namanya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua si Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini dulu benci sekali sama Nabi Muhammad. Tengok mukanya aja dia tak selera, si Umar bin Khattab. Dia benci kali sama Nabi Muhammad. Nah, lantas gimana dia bisa masuk Islam? Itu kan pertanyaannya. Nah, Umar bin Khattab ini pertama kita tahu dulu ya, identitas dia itu siapa. Umar bin Khattab ini nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Dia ini berasal dari kalangan Bani Adi. Bani Adi ini salah satu bani yang tergolong dari suku Quraisy, termasuk orang-orang kafir. Nah, Umar bin Khattab ini orang kafir dulu. Dia belum beriman. Nah, kayak mana Bu ceritanya kok bisa dia jadi masuk Islam? Nah, sebelum itu Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan memasukkan Islam dua orang. Yang pertama kalau nggak si Umar bin Khattab, si siapa namanya, Ibnu Hisham. Kemudian Allah kabulkan doanya Nabi Muhammad. Digerakkanlah hatinya si Umar bin Khattab sehingga dia masuk Islam. Gimana ceritanya Bu? Nah, pada saat itu Umar bin Khattab mendengar dari orang-orang kafir Quraisy saat itu. Mereka mengatakan, hei Umar, udah masuk Islam lu adikmu. Udah masuk Islam adikmu. Siapa? Si Fatimah udah masuk Islam. Larilah si Umar bin Khattab. Dia ambil goloknya, dia pergi ke rumah si Fatimah. Sebelum dia mengetuk pintu si Fatimah, itu pintu rumahnya si Fatimah, dia mendengar si Fatimah ini lagi baca Al-Quran. Cantiklah suaranya, merdu, artinya juga indah. Jadi tergerakkanlah hatinya si Umar bin Khattab. Pada saat itu dia dapat hidayah. Dia kaget, lah apa yang dibaca si Fatimah itu? Lah kok enak kali, bagus sekali artinya gitu. Nah, masuklah si Umar bin Khattab. Kemudian dia bilang sama Fatimah, hei Fatimah, apa yang kau baca itu? Tengok dulu aku, kata si Umar. Mau dipegang jalan Al-Quran itu. Datang Fatimah, dia bilang, jangan pegang Al-Quran ini bang. Jangan pegang Al-Quran ini saudaraku. Karena kau belum suci. Kau belum ambil air wudhu. Jadi dilarangnya si Umar bin Khattab megang Al-Quran itu. Kemudian datanglah si Umar, ajarkanlah aku apa yang kau baca itu, kata si Umar. Kemudian pergilah si Umar bin Khattab ke rumahnya Nabi Muhammad. Ketuknya, Assalamualaikum ya Rasulullah, katanya. Waalaikumsalam. Ajarkan saya syahadat, saya mau masuk Islam, kata Umar. Umar bin Khattab itu orang yang keras. Ya, orang-orang Islam pada saat Umar bin Khattab itu jadi orang kafir, orang takut sama dia. Takut sekali. Jadi saat Umar bin Khattab masuk Islam, Islam semakin kuat. Jadi nggak pala berani lagi orang-orang kafir itu mengganggu umat Islam. Masih mengganggu, cuman nggak terlalu mengganggu kali karena ada Umar bin Khattab. Orang yang keras, tegas, pemberani. Bahkan malaikat pun segan sama dia. Umar bin Khattab, malaikat itu segan sama dia. Kemudian kenapa bisa dibilang Umar bin Khattab ini
sebagai presiden atau khalifah. Nah, setelah meninggalnya Nabi Muhammad, itu diangkatlah Abu Bakar. Bisa dibilang kayak gini ya, Nabi Muhammad itu presiden pertama Islam, pemimpin pertama Islam. Kemudian yang kedua, setelah meninggal Nabi Muhammad, Abu Bakar, itulah sahabat dekatnya Nabi Muhammad. Setelah meninggal Abu Bakar, sebelum meninggal Abu Bakar, dia ambil surat. Dituliskannya di dalamnya surat itu, dia tulis seperti ini kalimatnya. Aku serahkan kepemimpinan umat Islam ini kepadamu, wahai Umar bin Khattab yang cerdas. Kata si Abu Bakar dalam surat itu. Kemudian dia kasih sama Utsman. Nah Utsman, ini surat ini kasih dulu sama si Umar bin Khattab. Nah, setelah beberapa hari meninggallah si Abu Bakar As-Siddiq. Kagetlah semua orang. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar meninggal. Kayak mana dong keadaan Islam ini? Gitu kan pikiran orang itu. Pada saat itu, kemudian datanglah si Utsman. Setelah beberapa hari meninggalnya si Abu Bakar, dia datang. Umar, ini ada dikasih si Abu Bakar sebelum dia meninggal surat sama. Coba kau buka dulu, baca dulu, kata si Utsman. Siapa itu Bu Utsman? Utsman itu nanti jadi pemimpin setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Jadi mereka itu ganti-ganti. Setelah dikasih sama si Utsman, dibaca sama si Umar. Dibacanya, kagetlah dia. Wah, saya bakalan jadi pemimpin. Tapi karena sudah diamanahkan oleh Abu Bakar, dia mau. Oke, saya sedia. Nah, setelah dia jadi pemimpin, dia mengeluarkan beberapa peraturan atau kebijakan-kebijakan. Contoh, siapa presiden kita yang dulu? Sebelum Prabowo? Jokowi Widodo, kan? Jokowi. Nah, dia itu kan menerapkan yang namanya peraturan kurikulum, tahu kurikulum merdeka. Itu siapa yang buat? Jokowi. Nah, setiap pemimpin atau setiap presiden itu pasti mengeluarkan peraturan atau kebijakan, betul nggak? Betul kan? Pasti mereka mempunyai kebijakan-kebijakan baru. Contoh ini kayak Prabowo. Prabowo kan baru menang jadi presiden, Bapak Prabowo. Maka dia nanti bakalan mengeluarkan kurikulum. Saya dengar bakalan ada kurikulum yang baru. Saya dengar juga nanti kita bulan puasa nggak sekolah pun, gitu kan? Nah itu peraturan dia, kita tidak bisa ganggu karena dia pemimpinnya. Kita harus ikuti. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Saat dia menjadi presiden Islam, saat dia menjadi pemimpin Islam, khalifah Islam, dia keluarkan kebijakan, dia keluarkan peraturan. Sama nggak Bu sama presiden sebelumnya? Tidak, berbeda. Kalau Abu Bakar dulu dia jadi presiden, dia itu kebijakan dia memerangi orang-orang yang nggak mau membayar zakat. Dipenggalnya kepalanya orang-orang yang tak mau membayar zakat pada saat itu. Tapi kalau Umar enggak, udah digantinya. Nah inilah prestasi atau kebijakan Umar bin Khattab. Oke, jadi si Umar bin Khattab ini ketika menjadi presiden berapa lama? Kalau di Indonesia presiden itu berapa lama? 5 tahun. Kalau mereka enggak, tidak ada diatur batasan waktu. Kalau kamu selama masih hidup, selama masih mampu jadi presiden, ya udah jalankan. Tidak dibilang 5 tahun aja ya, mundur kamu, enggak dibilang kayak gitu. Jadi Umar bin Khattab itu menjadi presiden atau menjadi khalifah Islam yang kedua selama 10 tahun. Setelah 10 tahun dia memimpin, nah dia dipanggil sama Allah, kemudian digantikan sama Utsman bin Affan tadi yang sebagai penerima surat itu. Kemudian apa saja Bu kebijakan dari Umar bin Khattab atau prestasinya? Nah yang pertama itu dia menetapkan yang namanya kalender Hijriah. Makanya ada yang sekarang kita dengar. Tahun berapa ini? 1459 Hijriah Bu. Nah itu siapa yang buat? Umar bin Khattab. Sampai sekarang masih kita pakai? Masih. Tahu bulan-bulan dalam Islam? Tahu? Yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu siapa yang buat? Umar bin Khattab. Masih kita pakai sampai sekarang? Masih. Nah, kemudian yang kedua, Umar bin Khattab itu adalah orang pertama kali yang menyuruh umat Islam kalau sholat taraweh itu berjamaah aja. Sampai sekarang sholat taraweh itu berjamaah? Dulu sebelum Umar bin Khattab, sholat berjamaah itu tidak berjamaah. Sholat taraweh itu tidak berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Setelah Umar bin Khattab jadi presiden, jadi khalifah, pokoknya nanti sholat taraweh itu harus berjamaah ya di masjid. Nah, sampai sekarang masih dipakai kan? Masih. Oke, kemudian yang ketiga, prestasi Umar bin Khattab itu adalah mendirikan lembaga kajian Al-Quran. Sampai sekarang masih ada Bu? Masih. Contoh, kamu dulu di mana sekolahnya apa? Zakir. Sekolah ngajinya di mana? Ya, Rumah Quran Kafah. Nah itu dicontoh dari masa Umar bin Khattab. Itu lembaga Quran. Itu khusus untuk belajar Al-Quran kan? Itu kan? Para penghafal Quran juga banyak di situ kan?
yang atasan-atasan atau senior-senior. Nah itulah, itu sebenarnya contoh dari Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat itu adalah memberikan penerangan pada Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Yang ini ada di Madinah. Kalau Haram, Masjidil Haram, ya Masjidil Haram ada di Makkah. Udah. Jadi pada masa dulu itu masjidnya itu masih gelap, datang masih Umar. Nggak bisa dibikin kayak gini. Kita mau sholat masa gelap, dan dibuat dia lah lampu-lampu. Bukan di Masjid Nabawi saja ya, bukan di Masjidil Haram saja ya, tapi di Masjid Nabawi juga. Pergilah dia ke Madinah, bela-belaan pergi dia ke kota orang, tapi tetap umat Islam isinya kan. Bela-belaan dia pergi ke kota orang, dibuatnya penerangan di masjid. Pertama dibuatnya dulu penerangan di masjid kota kelahirannya itu. Kan si Umar bin Khattab itu lahir di kota Makkah. Selanjutnya prestasinya itu adalah perluasan wilayah Islam. Jadi Umar bin Khattab itu menjemput atau menyuruh beberapa pasukan dia, kemudian mereka pergi berperang. Misalnya mereka pergi ke daerah Palestina. Jadi yang saya baca, Umar bin Khattab itu perluasan wilayahnya sampai Palestina. Makanya umat Islam banyak di Palestina. Siapa itu? Umar bin Khattab. Sampai sekarang masih banyak kan di Palestina umat Islam. Nah itu adalah berkat perjuangan dari perluasan wilayah si Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya si Umar bin Khattab ini prestasinya adalah mendirikan Baitul Mal. Dialah orang pertama kali yang mendirikan Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Kalau istilahnya sekarang ini bisa kita bilang sebagai bank. Tahu bank? Tempat penyimpanan uang. Nah, Umar bin Khattab juga membuat seperti itu. Kemudian dia juga orang pertama kali yang memberikan gaji kepada guru. Dulu kalau guru itu nggak digaji. Tapi setelah Umar bin Khattab jadi pemimpin, nah ini gajimu ya, ini gajimu. Dia kasih gaji kepada guru. Karena kalau dulu guru-guru itu mengajar, itu mereka ikhlas lillahi ta'ala. Tapi pada masa Umar bin Khattab dikasih gaji. Itulah. Kemudian yang terakhir adalah prestasi Umar bin Khattab itu adalah orang yang pertama kali menyuruh umat Islam untuk berkumpul dan melaksanakan sholat jenazah. Jadi Umarlah orang yang pertama kali menisbatkan bahwasanya sholat jenazah itu harus berjamaah. Pernah nggak kamu nampak orang yang sholat jenazah itu sendiri-sendiri? Tidak. Tapi pada masa Nabi dulu pernah. Nah setelah masa Umar dibuatnya lah berjamaah. Pokoknya apa-apa sholat itu harus berjamaah. Apa-apa harus berjamaah. Kita ini umat Islam harus bersatu. Kata si Umar. Itulah dia prestasinya. Kemudian Umar bin Khattab kenapa bisa dikenal sebagai pemberani, tegas dan cerdas? Yang pertama, dia itu orangnya tegas. Dia nggak takut sama siapa-siapa, tapi orang yang takut sama dia. Anggo istilah bahasa Batakna, beteng. Kalau Abu Bakar lemah lembut. Apa samamu? Yang mana nggak paham. Kalau Abu Bakar seperti itu. Kalau Umar bin Khattab, saya nggak paham. Kalau kamu tidak paham itu urusan kamu. Cari gurumu sendiri sampai kamu dapat. Seperti itu. Umar bin Khattab orang yang tegas. Sampai malaikat Munkar Nakir saat dia sudah meninggal, ketika ingin ditanya si Umar bin Khattab, marah si Umar. Dia bilang, hei kamu malaikat, kamu nggak tahu ya siapa yang kamu ganggu? Saya ini sahabat Rasul. Kamu datang ke pemakaman saya, kamu datang ke rumah saya, itu istilahnya. Tidak mengetuk pintu, gimana adabnya? Katanya pada si malaikat Munkar Nakir. Kagetlah malaikat Munkar Nakir. Mengadulah mereka sama Allah. Ya Allah, masa dibilang si Umar kayak gini? Kalau kami itu malaikat. Kaget si malaikat ini yang dua ini. Kata Allah malah membela si Umar. Makanya itulah pentingnya ada kata Umar. Nah, jadi setelah itu nggak jadilah ditanya si Umar bin Khattab. Nggak jadi ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, nggak jadi ditanya. Kenapa? Segan para malaikat ini. Jangankan manusia, makhluk yang di langit saja kenapa tertawa? Ya gitulah Umar bin Khattab. Sedangkan makhluk yang di langit saja itu segan sama dia. Apalagi lah yang di bumi seperti itu. Kemudian saya juga pernah dengar dan pernah juga baca Umar bin Khattab itu dulu kan pada masa pemerintahan Abu Bakar yang namanya panglima perang atau ketua perang itu si Khalid bin Walid. Pernah dengar nama ini? Pernah. Ini adalah orang yang sangat hebat. Kalau berperang sangat hebat.
100 jadi musuh itu sama dia datang, dia pandai menangkis. Inilah Khalid bin Walid. Saking jagonya dia, istilah dalam bahasa Mataram, jago yang martayang. Saking jagonya dia martayang, disebutlah dia sebagai singa Allah. Ya, disebutlah dia sebagai singa Allah. Karena dia orangnya garang kalau berperang. Tak ada satu orang pun yang berhasil melukai dia. Tak ada satu orang pun dalam berperang. Di depan lagi itu. Nanti pasukannya di belakang, dia di depan. Seperti itulah Khalid bin Walid. Ini pada masa pemerintahan Abu Bakar. Nabi Muhammad juga. Pada masa Nabi Muhammad, diangkat Nabi Muhammad, Khalid, kamu jadi panglima perang ya, kata Nabi Muhammad. Tapi setelah masa Umar bin Khattab, digantikannya lah Khalid bin Walid ini. Lah, kenapa mau digantikannya Khalid bin Walid? Emangnya si Khalid ini gak jago lagi bu, gitu, udah pensiun gitu? Enggak. Atau jangan-jangan Umar bin Khattab ini orangnya sombong bu? Enggak. Umar bin Khattab menurunkan jabatan si Khalid bin Walid itu karena ada alasannya. Sudah, Khalid bin Walid ini digantikan jadi si Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah ini? Ini salah satu sahabat Nabi, ya. Salah satu sahabat Nabi. Ini juga sahabat Nabi. Banyak sahabat Nabi. Kemudian digantikan si Umar. Si Abu Ubaidah bin Jarrah jadi panglima, bukan lagi si Khalid. Padahal si Khalid itu megang gelar singa Allah. Kenapa digantikan? Heranlah masyarakat Arab pada masa itu. Kemudian ditanya, Umar, kenapa lah kau gantikan itu si Khalid jadi si Abu Ubaidah? Kemudian jawab si Umar, coba kita tengok si Khalid. Si Khalid itu banyak kali fansnya, banyak kali yang suka sama dia. Umat-umat Islam itu banyak kali yang memuji dia. Wah, jago kali si Khalid, hebat kali dia, selalu menang kalau perang, kata si Umar bin Khattab. Kemudian saya gantikan dia jadi si Abu Ubaidah bin Jarrah supaya jangan terjadi syirik, kata si Umar bin Khattab. Ini demi kebaikan umat Islam. Kalau misalnya masih kita buat si Khalid yang jadi panglima perang, otomatis orang-orang muslim pada saat itu akan memuji-muji si Khalid. Menjagoan kau dah Khalid, kerenan kau. Jadi orang seperti menuhankan dia, ngerti? Paham? Ya, seperti menuhankan si Khalid. Jadi si Umar bin Khattab tidak mau itu terjadi. Dia nggak mau itu terjadi, jadi digantikannya lah sama si Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia bukan hanya pemberani, tapi tegas, cerdas juga. Sudah? Jadi Umar bin Khattab ini orang yang paling dia benci pada saat itu, pada masa dulu waktu dia jadi orang kafir adalah Nabi Muhammad. Tapi setelah dia masuk Islam, orang yang paling dia cintai siapa? Nabi Muhammad. Kenapa bisa bu? Dari mana tahu ibu? Mana buktinya? Buktinya ada dalam satu riwayat yang menceritakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad itu meninggal, nggak mau si Umar bin Khattab, enggak. Nabi Muhammad ini belum meninggal. Jangan kalian kubur, kata Umar bin Khattab. Ribut dia di tengah-tengah lapangan itu. Kaget orang Muslim. Takutlah orang Muslim kan, udah ngamuk si Umar. Orang. Kemudian jangan dikubur, dia belum meninggal, jangan dikubur. Saking sayangnya dia sama si Nabi Muhammad, dia peluk. Kemudian datang si Abu Bakar, dia bilang, Umar, udah meninggal ya Nabi Muhammad. Tengoklah Nabi Muhammad aja meninggal. Berarti dia bukan Tuhan, kata si Abu Bakar. Jadi ikhlaskanlah Umar, biar kita urus bersama-sama jenazahnya Nabi Muhammad, kata si Abu Bakar. Setelah Abu Bakar yang ngomong, baru lalu hati si Umar bin Khattab. Tapi itu tetap menangis dia, berduka cita dia lama sekali. Jangankan dia, siapa orang yang pertama kali mengumandangkan azan? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah aja sampai dia nggak mau azan, gara-gara dia sayang banget sama Nabi Muhammad. Dia bilang itu, saya azan itu untuk Nabi Muhammad. Tapi setelah nggak ada lagi orangnya, nggak mau lagi dia azan. Dia rindu orang sama suaranya di. Jadi itulah ya kebijakan dari Umar bin Khattab. Setelah dengan Umar bin Khattab itulah yang harus kita contoh. Yang pertama pemberani, kedua tegas, ketiga cerdas. Bukan hanya tegas aja, dia bukan hanya backing saja dia. Enggak. Nah, inilah contohnya tadi yang menggantikan Khalid bin Walid sama si Abu Ubaidah. Bukan karena cerdas dia tahu nih, memikirkan yang masa depan itu syirik. Jadi itulah yang harus kita contoh. Jangan hanya kita berani-berani saja, tidak, harus tegas juga, harus cerdas juga. Nah, Umar bin Khattab itu selain daripada itu dia orangnya baik hati.
Sebenarnya dia juga orang yang lemah lembut, tapi cuma nggak dinampakkan dia di luar. Nah, oke. Ada yang mau ditanya? Dari pembahasan keteladanan Umar bin Khattab, kalau tidak ada yang mau ditanya, maka saya akan bertanya. Oke, saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Saya bilang. Oke, 1, 2, 3. Oke, tidak ada ya. Oke, karena mengingat waktu, saya menyediakan 3 pertanyaan di sini. Kemudian saya akan ambil satu acak dan saya akan tanyakan pada satu orang. Kalau dia tidak tahu, maka boleh direbut sama kawan lain. Nah, misalnya kawan lainnya ini dapat jawabannya, kita kasih reward. Bisa? Oke, mulai ya. Oke, saya ambil dulu. Si Ridwan Fadil. Pertanyaannya, siapa nama lengkap Umar bin Khattab? Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan. Tapi bukan semua dapat, nggak apa-apa. Yang penting ada kamu ingat. Umar bin Khattab bin. Oke. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Mana yang jual satunya? Bisa ya? Oke, kita jawab aja bersama. Siapa nama lengkap Umar bin Khattab? Mungkin kalian ingat. Umar bin Khattab itu namanya Umar bin Khattab bin Sofia bin Abdul Uzza. Sudah? Sudah? Oke. Pertanyaan kedua. Yang tegang-tegang mukanya saya tunjuk ya. Naila, khalifah keberapakah Umar bin Khattab? Oke, tepuk tangan. Dua ya. Oke, next ya. Satu pertanyaan lagi dan kita selesai. Oke, ini rebutan. Ini mudah sekali karena jawabannya nih. Tapi saya tutup. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan 1 prestasi Umar bin Khattab. Oke, Iwan. Sholat tarawih berjamaah ini. Oke, tepuk tangan. Itu aja lah pembahasan kita. Dan ibu juga sudah mengevaluasi kalian, sudah bertanya, ada yang dapat. Berarti saya simpulkan bahwasanya materi pada hari ini insya Allah sudah bisa kamu kuasai meskipun tidak semuanya. Bisa? Oke. Jadi keteladanan Umar bin Khattab itu yang harus kita contoh ada berapa? 3. Yang pertama, Berani. yang kedua, yang ketiga, Oke. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf ya, karena ibu bukan nabi, bukan orang yang sempurna. Jadi kalau ada yang salah itu dimaafkan tanpa harus minta maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.